Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Ali Mu'din Sa'ban Miru MPD dan Ibu Dr. Insinyur Iriana T. Mangesa MT dan Ibu Dwi Reski Anindari SSPSI MSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada presentasi kali ini yaitu tentang masa dewasa awal. Saya Andi Putra Amelia Rahmat selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang dimana anggota kelompok 9 bernama Sarmila Aulia, Kamila Mujtahida Amanda Fati, dan Mutmainna R. Selanjutnya, kita akan memasuki penyajian materi. Untuk penyajian materi, pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Andi Putra Amelia Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, A. Pengertian masa dewasa awal. Dewasa adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri, yang kemudian pada masa dewasa ini, identitas diri didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarmila Aulia. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang masa dewasa sebagai masa transisi. Yang pertama, transisi fisik. Dari pertumbuhan fisik, menurut Santrok pada tahun 1999 diketahui bahwa masa dewasa sedang mengalami peralihan dari masa remaja untuk memasuki masa tua. Pada masa ini, seorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tanggung, tetapi sudah tergolong sebagai seorang pribadi yang benar-benar dewasa. Yang kedua, transisi intelektual. Kapasitas kognitif dewasa muda tergolong masa operasional. Bahkan kadang-kadang mencapai masa post-operasi formal. Taraf ini menyebabkan dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Ketiga, transisi peran sosial. Pada masa ini, mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan pacarnya untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga yang baik, yakni terpisah dari kedua orang tuanya. Itulah yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya persilahkan Kamila untuk melanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu peristiwa kehidupan pada masa dewasa dan tua. Ada beberapa peristiwa kehidupan yang dialami oleh orang dewasa dan tua. Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi yang pertama, dewasa awal atau young adulthood, yang kedua dewasa tengah atau dewasa madya atau middle adulthood, yang ketiga dewasa akhir final adulthood. Yang pertama saya akan menjelaskan dewasa awal atau young adulthood. Harlock 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif, namun secara umum mereka yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Yang kedua, dewasa tengah atau dewasa madya, middle adulthood. Banyak pendapat yang variatif sehubungan dengan bilangan usia dewasa tengah.
Akan tetapi, sekalipun terdapat beberapa perbedaan, yang jelas para ahli umumnya sepakat bahwa dewasa tengah berlangsung dari sekitar usia 40 sampai 45 sampai sekitar usia 65 tahun. Yang ketiga, dewasa akhir atau final adulthood memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Kisaran usia yang ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Saya akan melanjutkan penyesuaian terhadap peristiwa kehidupan. Yang pertama, penyesuaian terhadap perkembangan fisik. Yang kedua, penyesuaian terhadap perkembangan agama. Yang ketiga, penyesuaian terhadap perkembangan emosi. Yang keempat, penyesuaian terhadap perkembangan cinta. Yang kelima, penyesuaian terhadap perkembangan seksual. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kamila. Terima kasih semuanya pada kesempatan kali ini. Akan berakhirnya diskusi kami maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.